Baik, setelah kita mempelajari tentang konsep-konsep jaringan di room sebelumnya, kita lanjutkan modul jaringan ini. Modul jaringan ke Networking Essentials. Kalian akan belajar hal-hal penting di jaringan ya. Jadi ini adalah hal-hal penting yang mesti kalian pahami. Jadi harus kalian tahu di luar kepala. Kita akan explore beberapa protokol jaringan dari automatic configuration ke routing paket ke tujuan. Oke, tugas pertama itu seperti biasa pengenalan. Sekarang kita ada di room kedua, modul dari jaringan. Kemarin kita sudah belajar tentang networking concepts. Nah, ini adalah learning prerequisitesnya. Jadi kalian harus sudah mengetahui tentang ISO OSI model, TCP/IP model, Ethernet IP, dan TCP protokol. Ini sudah kita pelajari kemarin di networking concepts. Nah, jadi buat room kali ini kalian akan belajar tentang DHCP, ARPANET, dan ICMP. Oke, kita lanjut ke tugas kedua. DHCP, give me my network settings. Nah, jadi teman-teman kalau kita pindah lokasi, misalkan kita awalnya pakai WiFi di rumah, terus kita pindah ke cafe, itu nanti laptop kita atau handphone kita nanti minta IP address-nya lagi ya. Ada beberapa hal yang harus dikonfigurasi, pertama IP address, berikut juga subnet mask-nya, router atau gateway-nya, dan juga DNS servernya gitu. Karena kan itu beda jaringan ya, seperti yang kemarin kita lihat juga. Jadi misalnya ini router A, ini router B. Nah, ini laptop kalian, misalnya ini di rumah, nah ini di cafe. Kan itu udah beda jaringan ya. Tadinya di rumah, sekarang di cafe. Kan ini beda public IP address juga gitu. Jadi ini adalah satu jaringan dan ini juga adalah satu jaringan dengan IP address atau router yang berbeda public IP address-nya. Jadi ketika kalian berpindah dari rumah ke cafe, kalian harus punya lagi ini semua, punya data ini semua IP address-nya. Kalian juga harus punya lagi yang di jaringan ini ya, routernya dan DNS servernya. Kalian harus tahu tujuannya. Oke, kita lanjut nih dengan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Kalian bisa dapat ini semua tadi ya. Seperti juga TCP kemarin, jadi ada protokolnya juga untuk DHCP ini. Nah, protokolnya seperti ini ya, bisa disingkat dengan DORA. Discover, Offer, Request, Acknowledge. Ini semua pesan-pesannya, seperti kemarin juga kalau misalkan TCP kan, SYN, SYN, ACK. Itu cuma 3. Kalau ini ada 4. Untuk portnya itu di server yang mendengarkan itu di UDP port 67, sedangkan kalau buat pengirimnya, buat kita yang pengen tahu IP address barunya kita itu di UDP port 68. Nah, ini maksud dari pesan-pesannya ya. Jadi kalau misalkan DHCP discover itu maksudnya, hey di sini ada DHCP server nggak? Gitu. Jadi laptop kita yang nanya. Nah, kita langsung aja ke ini ya ilustrasinya. Nah, di sini ada nggak DHCP server nih di sini? Ini biasanya broadcast ya, ditujukan broadcast ke semua device karena kan kita belum tahu gitu ya DHCP servernya di mana. Jadi DHCP discover ini di sini ada DHCP server nggak gitu, dan saya minta IP address dong. Terus nanti DHCP servernya jawab, ya ini saya DHCP server, kamu mau nggak IP address sekian? Terus nanti dijawab lagi sama laptop kita, oh oke, saya mau deh pakai IP address sekian. Nanti si DHCP servernya jawab lagi, oke, sekarang kamu pakai IP address sekian ya, begitu. Itu ya, jadi proses kita mendapatkan IP address baru di jaringan yang baru seperti ini, pakai 4 pesan ini. Nah, ini salah satu file packet capture ya yang ditangkap dengan T-Shark. Jadi ini kita lihat 000 ke 25555. Maksudnya apa? 000 ini adalah device-nya kita ya, laptopnya kita. Karena kita baru join nih di cafe ini, jadi masih belum punya IP address. Jadi masih 000. Terus kita kirim pesannya ke 255 semua ini ya. Kan kalau misalkan satu octet itu nyampe 255 ya, dan itu IP address buat broadcast. Jadi kirim pesan ke semua device yang ada di jaringan. Ada DHCP nggak? Itu DHCP server. Nah, ini pesannya DHCP discover. Terus nanti ini dari DHCP servernya, ini kamu mau nggak IP address ini? Gitu. Ini adalah offer atau penawaran ya. Dijawab penawaran nanti dari kita, oke, saya bersedia pakai IP address sekian. Terus nanti dari DHCP-nya lagi dikirimkan, oke, sekarang kamu pakai IP address yang ini ya, gitu ya. Nah, untuk MAC address-nya juga kita pakainya sebenarnya pakai ini nih. Kalau misalkan dilihat detail dari paketnya itu pakai MAC address broadcast juga. Ini MAC address broadcast ya. Kalau misalkan IP address kan ini 255 semua. Kalau MAC address broadcast itu FF semua. Nah, jadi ini semua yang akan kita dapatkan setelah melakukan prosedur atau protokol tersebut ya. IP address yang dipinjamkan, gateway to route, DNS servernya juga diberi tahu. Berapa banyak langkah
yang digunakan DHCP untuk memberikan konfigurasi jaringan. Itu ada 4 ya tadi. DORA, singkatannya Discover, Offer, Request, dan Acknowledge. Terus yang kedua, destinasi IP address yang klien gunakan untuk mengirim DHCP Discover. Ini adalah yang 255 semua ya, karena ini broadcast. Karena belum tahu tujuannya ke mana IP address-nya, jadi broadcast aja. Nanti juga si DHCP servernya menjawab source IP address klien yang digunakan ketika mencoba untuk mengkonfigurasi IP jaringannya melalui DHCP itu adalah 000 ya. Jadi masih belum mendapatkan IP address-nya dari jaringan yang baru. Oke, clear? Tugas ketiga, ARP, bridging layer 3 addressing to layer 2 addressing. ARP ini jadi jembatan alamat layer 3 ke alamat layer 2. Intinya adalah mentranslatekan IP address dengan MAC address. Jadi kalau yang mencari MAC address-nya si IP address sekian berapa ya? MAC address-nya segini nih. Nah, itu adalah si ARP. Kalau misalkan nyari IP address-nya si MAC ini tuh berapa ya? Oh, IP address-nya segini. Nah, jadi ARP itu yang ngasih tahu menghubungkan antara IP address dan MAC address gitu. Ini adalah MAC address-nya seperti kemarin kita sudah bahas. Ini yang 3 itu dari vendornya. Ini adalah kode unik untuk device-nya. Kita lihat di sini, ini adalah paket yang dikirimkan ya. Ini ditangkap oleh program atau aplikasi bernama Wireshark. Ini destinasi MAC address-nya dan ini sumbernya ya. Bisa dilihat. Jadi mereka komunikasi di jaringan Ethernet lokal ya, IP MAC address. Oke, ini salah satu ARP request ya yang dikirimkan. Ini sumbernya. Pengirim ini di broadcast ke semua. Siapa nih yang punya IP address segini? Tolong beritahukan ke situ. Nah, si MAC address ini itu yang menjawab atau yang mempunyai IP address sekian ya. Dilihat di sini dibalas ke sumbernya tadi pengirim bahwa IP address sekian itu MAC address-nya sekian gitu. Nah, ini sama ya, ini ditangkap dengan TCP dump. Ini adalah sama ARP request dan ARP reply. Tuh, ini ada request, siapa yang punya IP address segini, beritahu ke IP address ini reply-nya ya. IP address sekian itu punya MAC address sekian, gitu sama request dan reply. Jadi untuk ARP itu nggak pakai IP ya, karena kan ini masih di frame gitu ya, masih di dalam satu jaringan ini. Jadi nggak usah pakai IP, kita kan pakainya MAC address aja gitu, jadi nggak pakai protokol IP. Tapi ya emang informasi yang ditukarkan gitu ya itu pakai IP juga. Jadi sebenarnya ARP ini bisa dibilang di layer 2, bisa dibilang di layer 3 karena kan mensupport sistem IP juga, ada IP-nya di sana tapi juga ada MAC address-nya gitu. Jadi ya seperti judulnya di sini adalah yang menjembatani antara layer 2 dan layer 3 gitu. Jadi bisa connect sistemnya, sistem IP dan sistem MAC address. Apa destinasi MAC address yang digunakan di ARP request itu adalah ini ya, FFFF semua. Itu adalah untuk broadcast. Jadi nanti yang bersangkutan yang mempunyai IP sekian itu nanti akan menjawab sendiri gitu. Yang lainnya nggak akan menjawab ya, diam aja. Di contoh di atas, apa MAC address dari 192.168.661 itu tadi ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah MAC address-nya. Oke. Dan tugas keempat, ICMP, Troubleshooting Network. Ini juga untuk troubleshooting seperti yang disebutkan, troubleshooting atau mencari tahu apakah ada masalah dengan koneksinya atau mengetes koneksi ya. Pertama itu bisa menggunakan ping. Seperti juga dulu kita ngeping ya, mungkin zaman BBM itu untuk ngecek kira-kira checklist 2 nggak gitu ya, atau nyampe nggak si pesan ping yang kita kirimkan tuh. Jadi itu buat indikator bahwa kita terkoneksi gitu ke sana. Jadi jangan sampai kita ngirim paket internet tapi nggak bisa nyampe gitu ya, atau secara lokal pun sama bisa pakai ping juga. Di project saya juga kan sebelumnya kita udah pernah bahas sedikit tentang ping. Saya pakai ping untuk ngecek koneksi antara laptop saya dengan VM saya gitu ya, itu bisa pakai ping gitu. Biasanya ini 8 bit ya, 8 echo ping request. Ini seperti ini ya, bisa dilihat di packet capture ini. Nah, ini echo ping reply-nya. Jadi karena echo ya, namanya juga echo ya, jadi mengembalikan apa yang kita kirimkan echo aja. Itu kan cuma buat penanda kalau misalkan jaringannya terhubung kita ya. Nah, di sini kita lihat contohnya ping, langsung aja ke IP address-nya kita pengen tahu kita tuh bisa connect nggak sih ke IP address ini. DESI itu singkatannya dari count ya, atau terhitung 4. Jadi di sini maksudnya adalah DESI count 4, itu kita kirimkan 4
paket ping. Jadi ping 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 ping, nanti dijawab lagi oi 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 gitu ya 4 kali dari sananya. Nah, seperti ini. Dari 4 paket yang dikirim, 4 diterima. 0% paket itu hilang. Dan ini ada waktunya yang dibutuhkan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat RTT. RTT itu di atas tadi saya tidak jelaskan ya. Nah, ini round trip time gitu. Kira-kira butuh waktu berapa sih gitu perjalanannya menuju ke destinasi. Ini di sini bisa lihat minimal, rata-rata, maksimal. Ini deviasinya ya. Ini jadi segini nilainya. Oke. Selanjutnya adalah trace route. Ini juga masih ICMP. Kalau trace route itu ada yang namanya time to live ya. Paket apapun kayaknya ada time to live. Kalau misalkan time to live tuh fungsinya biar si sinyal yang kita kirimkan nggak terus muter-muter di jaringan ya. Jadi kalau misalkan kita trace route nih fungsinya itu untuk ngeliat kita tuh melewati berapa router gitu ya menuju ke tujuan. Dan ada waktunya juga nih. Kita melewati berapa device network dan berapa lama juga sih waktunya dalam millisecond gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada time to live, nantinya kan nggak nyampe ke destinasi. Itu bakal terus muter-muter di jaringan kan dia ngetrace pengen nyampe ke tujuan tuh harus berapa router. Kalau misalkan nggak nyampe, nggak bisa connect ke tujuannya, berarti kan bakal nyari terus. Nah, itu kan akan mengganggu traffic jaringan yang digunakan gitu ya. Jadi akan macet lah si jaringannya. Jadi akan muter-muter terus itu. Jadi kalau misalkan time to live-nya udah habis, itu bakalan dibuang si sinyalnya. Nah, kalau misalkan kalian tentukan time to live-nya misalkan 1, nanti ketika mencapai gateway ini, udah sampai situ aja. Nanti gateway-nya yang akan membalas gitu. Kalau misalkan time to live-nya 3, misalkan berarti nyampe ke ini, 3 gitu ya. Kalau misalkan time to live-nya kalian tentukan. Oke, dari contoh gambar di atas, berapa banyak bytes dikirimkan dalam echo ping request. Nah, ini kita lihat di packet capture tadi ya, ini Wireshark. Berapa banyak bytes data? Ini ya, datanya ada 40 bytes untuk echo pingnya sendiri. Tapi untuk keseluruhan memang mungkin kalian akan salah sangka ke 98 bytes. Kalau 98 ini itu udah termasuk ya, 98 bytes ini udah termasuk header IPv4 dan sebagainya ya, dan sebagainya. Jadi totalnya 98. Tapi untuk Internet Control Message Protocol atau ICMP sendiri datanya itu segini, 40 bytes. Oke. IP header apa yang digunakan dalam perintah traceroute yang dibutuhkan untuk angkanya menjadi 0? Itu adalah time to live tadi ya. Jadi sampai angkanya 0 itu baru dibuang atau dihentikan. Selanjutnya tugas kelima, routing. Nah, ini jadi kalian mungkin akan belajar bagaimana router menentukan jalurnya ya, jalur paket yang kalian kirim. Karena kemarin saya singgung ada beberapa pertimbangan yang digunakan router untuk menentukan jalur. Nah, ini ya, kita lihat ini ada 3 jaringan. Satu router ini satu jaringan ya. Ini satu jaringan, ini satu jaringan, ini satu jaringan. Kita langsung aja ke sini. Nah, ini misalkan kita pengen ke destinasi kita, itu harus lewat mana ya gitu. Jadi kalau misalkan penentuan jalur itu juga routernya berkomunikasi ya. Sebenarnya router-router ini berbagi informasi itu, sebaiknya kalau misalkan ke sini itu cepatnya lewat mana itu nanti dibagikan sama si router-routernya. Begitu juga kalau misalkan ke sini itu melalui mana itu berbagi ya si routernya yang tercepat. Misalkan di sini deket tapi misalkan ini pakai kabel tembaga, kalau misalkan ini pakai fiber optik nih ke sini itu sebagainya. Nah, ini beberapa algoritma ya yang digunakan router untuk mempertimbangkan harus lewat mana, itu menggunakan 4 poin ini gitu ya, macam-macam. Ada yang pakai OSPF atau Open Shortest Path First. Nah, ini routernya jadi berbagi informasi tentang jaringan ya, network, topologi, bentuk jaringannya seperti apa, dan menghitung jalur paling efisien untuk transmisi data. Jadi yang seperti saya bilang tadi, saling berkomunikasi ya, dan menghitung jalur yang paling efisien. Ini saling berbagi update untuk jaringan yang connect ke mereka gitu. Jadi tiap router bisa punya complete map, peta. Jadi mereka masing-masing bisa menentukan kemana nih, harus kemana nih. Soalnya mereka punya petanya, soalnya saling berbagi ya, saling berbagi perhitungan. Ini berbagi informasi mungkin dari sini, dari mana nih? Ini mungkin berbagi informasi dari sini ke sini, dari ke sana gitu ya. Jadi ya saling berbagi informasi lah untuk memetakan jalur paling terbaik. Selanjutnya ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Kalau ini khusus untuk produk-produk Cisco ya, Cisco Proprietary Routing Protocol. Jadi produk-produk Cisco yang mengkomunikasikan berbagai algoritma penentuan jalur.
Jadi sama seperti tadi itu berbagi informasi tentang jaringan, hostnya juga diperhitungkan ya kayak bandwidth, delay, dan menggunakan informasi-informasi tersebut untuk menentukan jalur. Selanjutnya ada BGP Border Gateway Protocol. Ini adalah routing protokol yang digunakan di internet yang utamanya ya. Nah, ini yang memungkinkan berbagai macam jaringan seperti antara ISP atau Internet Service Provider untuk berbagi informasi routing dan menentukan jalur ya untuk data ditransportasikan. Selanjutnya ada RIP, itu adalah Routing Information Protocol. Ini misalnya digunakan di jaringan yang kecil. Jadi ini menghitung ya berapa banyak lompatan atau router yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nanti akan memilih rute dengan lompatan atau jumlah router paling sedikit ya menuju tujuan. Selanjutnya ke pertanyaan routing protokol tadi itu yang mana yang khusus atau haknya itu di produk-produk Cisco. Itu adalah tadi ini ya, EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, EIGRP. Selanjutnya tugas ke-6, NAT atau Network Address Translation. Nah, kalau misalkan NAT itu seperti tadi ARP ya, kalau ARP kan MAC address dan IP address. Kalau ini antara private IP address dan public IP address. Kita langsung aja lihat di contohnya ya. Ini Kak, contohnya sangat bagus. Misalkan di sini ya, ini kemungkinan IP address rumah kalian ya bentuknya seperti ini ya, kebanyakan 192, 168 dan sebagainya. Sama gitu ya dari rumah ke rumah. Ya, kok bisa sama karena public IP address dari routernya berbeda nih seperti ini. Jadi kalau misalkan di private address-nya nih di sini, jadi ini jaringan private-nya ini ya, jaringan private ini, jaringan private. Kenapa ping mulu ya? Nah, ini adalah jaringan public ya atau internet. Iya, jadi pada umumnya lah jaringan internet. Jadi di sini router ini punya dua IP address ya, IP address private, IP address public gitu, dan kalian cuma punya private IP address aja, private gitu. Ketika kalian mengirim sinyal atau membuat request ke internet, itu kalian kan akan melewati router dulu ya, akan melewati router dulu. Nah, di sini itu akan diteruskan oleh router menggunakan public IP address. Misalnya nih, dari laptop 192.168.0.129. Yang ini ya, yang pertama nih. Yang pertama ini, melalui ini yang nomor terakhir, ini adalah port numbernya, port number. Jadi ini di internal networknya atau private networknya, IP address laptopnya segini dikirimkan, terus di routernya diteruskan ke internet itu pakai IP address yang ini nih, yang unik 212.345. Ini adalah port numbernya. Ini karena ini adalah public IP addressnya, ini port numbernya. Jadi nanti si responnya pun akan diteruskan ke laptopnya kita gitu. Jadi dari sini ke sini pakai private IP address, dari sini dari router itu pakai public IP address gitu. Ini juga internet akan ngejawabnya pakai public IP address ya, nggak akan pakai yang ini. Jadi diteruskan lagi ke sini ke laptop kita. Begitu ya, paham? Cukup simpel ya. Jadi router ini menyimpan informasi tentang private IP address-nya device-device kita dan juga public IP address-nya jaringan kita. Kenapa kok dibikin ribet kayak gini? Seperti yang kemarin saya sudah bilang di pembahasan sebelumnya ya. Kalau misalkan IPv4 atau versi 4 itu kan cuma bisa nyampe 4 billion ya. Walaupun kedengarannya banyak, tapi kita aja punya laptop, punya handphone, belum lagi IoT device, kulkas juga sekarang udah punya IP address, timbangan IP address, jam tangan punya IP address. Jadi belasan lah mungkin satu orang. Jadi nggak akan bisa menuhin sebanyak itu ya IP address IPv4 ini. Jadi sistemnya diginiin. Jadi berbagai device nih dalam satu rumah kalian itu punya satu public IP address, cuma menggunakan satu aja, nggak banyak kayak gini. Gitu. Jadi bikin private IP address, public IP address gitu ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya di diagram jaringan di atas, apa public IP address dari telepon yang akan digunakan untuk mengakses internet. Itu adalah yang ini ya. 192.345 itu adalah public IP address-nya. Detailnya bisa dilihat di sini. Ini adalah private IP address-nya 137 akhirnya. Nah, ini ya di port number segini. Ke public-nya nanti akan menggunakan port number yang ini gitu. Di sini dimintanya IP address-nya aja. Kita asumsikan router kita punya daya proses yang tanpa batas kayak infinite processing power. Kira-kira berapa ribu TCP connection yang bisa dijalankan? Itu adalah tergantung dari port number ya. Kita lihat di sini pakai port number, dan kemarin port number itu nyampe sekitar 65 ribuan ya. Di room kemarin 65.535 ya kalau nggak salah. Sekian lah kalau nggak salah, berarti benar.
65.000 lah kira-kira segitu ya. Oke, kita ke tugas ketujuh. Nah, ini kita ada tantangan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Kita tunggu dulu. Nah, di room ini kita sudah belajar berbagai macam protokol dan teknik yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Di latihan kali ini kalian akan membantu komputer untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Untuk setiap pertanyaan, kita harus memilih protokol yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan si komputernya. Oke, kita mulai. Nah, si komputer ini katanya bilang, saya ingin mencari DNS server dan default route di jaringan secara otomatis. Protokol apa yang harus saya buat? Oh iya, saya lupa mention kalau misalkan untuk IP address dan juga sebagainya itu sebenarnya bisa dimasukkan secara manual, tapi itu jarang banget karena ribet. Jadi kebanyakan udah pakai DHCP ya, gitu. Tadi untuk request IP address, kalau misalkan kita di jaringan yang baru pakai pesan Dora tadi ya, discover, offer, request, dan acknowledge. Kita harus memberikan 25 device akses internet, tapi kita hanya punya satu public IP address. Apa yang kita gunakan untuk memungkinkan beberapa private IP address untuk menggunakan single public IP address? Itu adalah NAT tadi ya, yang mentranslasikan antara public dan private gitu. Oke, pertanyaan ketiga, saya ingin mencari MAC address dari host lain di jaringan. Protokol apa yang digunakan? Nah, jadi ini untuk mencari MAC address dari IP address itu adalah ARP. Pertanyaan terakhir, I want to confirm that saya ingin mengkonfirmasi bahwa saya bisa bertukar paket dengan host lain. Seperti misalnya saya bermain pingpong. Protokol apa yang support untuk hal ini? Itu sudah jelas ya, untuk ping itu ICMP. Jadi ICMP ini juga sebenarnya bisa dipakai buat DOS atau Denial of Service ya. Itu nama serangannya itu ping of death. Jadi kan kalau misalkan tadi kita kirim cuma 8 bytes ya, tipe 8 bytes. Ping of death itu 64 ya kalau nggak salah. Besar lah. Jadi itu bikin kalau misalkan ada terowongan kita atau pipa, kita kirimin paket yang besar kan jadi macet ke blok seperti itu ya. Itu ping of death. ICMP ya. Oke, kita berhasil mendapatkan flagnya. TSM Computer is happy. Terima kasih teman-teman, bagus, kita sudah berhasil membantu si komputer ini untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ini flagnya simpan di sini. Nah, selanjutnya kalian bisa join ke room berikutnya, itu Networking Core Protocols. Kalian akan bisa pelajari itu di video saya selanjutnya. Jadi kalau bisa di subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya yang tentu akan memperkuat dasar IT kalian secara umum, khususnya cyber security. Oke, jangan lupa juga sebarkan ke teman-teman kalian yang mungkin juga sedang belajar agar kita bisa dapat manfaat dan berdiskusi lebih jauh lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.